awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sahadat," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, hari ini saya bersama seorang mualaf yang sedang viral dan sangat menginspirasi. Beliau kesehariannya berprofesi sebagai dokter gigi. Namanya Dokter Karissa Grani. Nah, penasaran kan gimana sih proses hijrah Dokter Karissa? Yuk kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ica. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Alhamdulillah. Bu Yuli sehat ya? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah juga ya, Dok. Saya hari ini seneng banget setelah ke-pending beberapa bulan ya. Akhirnya hari ini Allah perkenan kita bisa sharing mualaf. Betul. Meskipun lewat virtual ya, Dok, tapi semoga tidak mengurangi nilai dakwah. Amin, amin ya. Sedikit perkenalkan mungkin, Dok, background dokter, pendidikan dan keluarga. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya bisa dimudahkan ketemu pada saat ini gitu. Saya Karissa Grani. Alhamdulillah sudah dipercayakan Allah 2 putri, 1 putra. Kemudian sekarang bekerja di sebagai ASN Pemda DKI. Kemudian ada praktek kecil-kecilan di rumah. Pendidikan dulu SMA sempat di Taruna Nusantara Magelang, S1-nya di FKG UI, kemudian S2-nya Magister Manajemen Kesehatan Rumah Sakit di Universitas Esa Unggul. Oh ya, kelahiran mana, Dok? Oh, kelahiran sudah di Jakarta. Kalau orang tua, almarhum Papa Kaderullah 5 Juni kemarin meninggal. Kemudian beliau dari Sukabumi Parungkuda ya. Kemudian Mama dari Malang. Oke, Dok, setiap mualaf itu kan punya proses hijrah dan kisahnya masing-masing ya, Dok. Begitupun dengan Dokter Ica. Gimana sih, Dok, awal mula dokter mulai jatuh cinta dengan Islam nih? Ceritanya gimana? Iya, ya alhamdulillah ya. Mungkin kalau bisa diceritakan tuh agak unik gitu ya. Nggak ngira juga, jangankan orang lain, mungkin saya sendiri juga masih heran-heran kok bisa ya gitu ya. Karena memang nggak pernah ada di pikiran saya gitu akan sampai pada saat ini gitu ya. Jadi waktu awal pandemi tahun lalu, sekitar awal Maret 2020, itu satu hari saya lagi rapat gitu ya di balai kota, kemudian kok bisa-bisanya gitu ya saya melihat seorang muslimah yang memakai niqab itu biasanya saya pandang sebelah mata lah ya, orang yang berpakaian berpenampilan seperti itu, mohon maaf. Nah itu hari itu saya justru melihat betapa mulia sekali orang ini gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat kok kita akhir-akhir ini malah jadi seperti beliau ya gitu ya. Maksudnya harus pakai
kan pakai niqab, jadi kita pakai masker ya sekarang kemana-mana gitu kan. Kemudian saat itu baru dibilang nggak boleh berjabat tangan ya, ada yang pakai siku, ada yang pakai kaki, akhirnya salamannya gitu kan, saking karena menjaga gitu ya. Dan kalau itu kan sudah dari dulu ya, nggak boleh, apalagi bukan dengan mahramnya kan nggak boleh jabat tangan gitu, karena menjaga wudhu, rajin cuci tangan seperti itu. Nah di situ saya mulai tertarik melihat ke ajaran-ajaran Islam, tapi baru secara lahiriah sih, belum sampai doktrinnya, ajaran-ajarannya, hikmahnya secara agama tuh belum, tapi lebih ke manfaat secara medis gitu. Manfaat gerakan sholat, waktu wudhu apa aja yang dibersihkan, kemudian beberapa sunnah yang mungkin saya pernah tahu lah di lingkungan kantor, teman-teman suka puasa Senin Kamis dan sebagainya. Di situ saya lihat kok sinkron ya antara ilmu sains gitu, tapi juga secara agamanya masuk juga gitu. Nah dari situ mulai ada ketertarikan sebenarnya. Kemudian muncul juga mulai ragu dengan melakukan ibadah yang agama sebelumnya gitu. Jadi sekitar 2 mingguan itu, even untuk doa kayak makan doang gitu ya, doa mau tidur yang biasa udah otomatis lah ya itu keluar gitu ya. Ketika berhadapan dengan makanan, ketika mau tidur, ketika mau keluar rumah gitu, itu nggak bisa gitu. Nah itu mungkin 2 minggu bagi orang itu singkat, bagi saya itu 2 minggu yang menyiksa banget gitu ya, karena jadi orang yang nggak pede gitu, ketakutan, khawatir, cemas gitu ya, karena kan kita kayak kehilangan pegangan gitu. Nah sampai akhirnya ini saya udah nggak bisa bendung. Saya tahu kalau saya teruskan sebenarnya mungkin akan jadi masalah gitu ya, tapi juga saya nggak mungkin kan seperti ini gitu, nggak beribadah sama sekali gitu, kayak ada yang hilang, ada yang kosong gitu kan. Nah jadi akhirnya ya sudahlah, saya pikir yang penting cari tahu dulu lah, belajar dulu lah gitu ya. Nah akhirnya atas saran satu orang teman itu saya diminta mendatangi Mualaf Center Indonesia. Nah di situ saya dapat janjian hari Minggu, saya ingat betul 15 Maret 2020 itu pukul 9. Jadi 9 kurang 10 saya sudah sampai lokasi. Nah, beliau yang menerima saya, Bu Ustazahnya, Bunda Sri, alhamdulillah, itu beliau bilang, astagfirullah, saya lupa meng-cancel appointment itu ya, hari itu. Harusnya kami sudah mulai nggak terima tamu, mulai hari ini gitu. Nah, terus, tapi udah nggak apa-apa, udah datang, katanya Bunda. Kemudian ya udah saya masuk, nggak lama, ada beberapa orang lagi tamu yang tadinya mungkin mau belajar ngaji ya, seperti biasa, itu terpaksa di reschedule gitu. Alhamdulillahnya di situ Bunda masih nerima saya ya, dan beliau nggak tanya latar belakang saya, status saya apa gitu, nggak ada, cuman kenapa kesini gitu ya. Mungkin saya cerita gitu, ya saya seperti tadi saya tertarik dengan Islam karena melihat ini gitu. Kemudian beliau langsung bercerita tentang tauhid, menjelaskan tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu. Sekitar 3 jaman menjelang azan zuhur, beliau tanya, sekarang Dokter Karissa mau gimana gitu ya. Terus saya bilang, ya udah saya belajar dulu Bunda gitu kan. Oh boleh, tapi kalau Dokter Karissa belajar ngaji, belajar sholat, nggak dihitung pahala ya, karena kan belum syahadat. Oh gitu Bunda, saya bilang. Oh emang syahadat isinya apa? Saya tanya. Percaya Allah, berdasarkan penjelasan tadi ya, dimana saya tuh ngalir ya air mata tuh selama dijelasin gitu. Terus kayak di hati ada yang berbisik tuh, ya ini yang benar gitu, ini yang saya cari, seperti itu tuh ada di hati, timbul seperti itu ya. Terus ya saya bilang percaya gitu, percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat, ya udah saya syahadat, saya bilang kayak gitu, nggak ada berpikir gimana tuh enggak gitu ya, cuman tahu yang benar ya sudah langsung oke gitu. Langsung Bunda ambilkan gamis, kerudung ya, karena saat itu kan saya memang belum berkerudung. Nah jadi oh iya sempat itu saya di perjalanan menuju situ ada sih kayak dalam hati, ya Allah kalau belum ya Allah masih ya Tuhan, kalau memang ini saya durhaka terhadap orang tua, terhadap suami gitu ya, terhadap engkau sendiri gitu ya, jangan sampai aku tuh sampai ke tempat itu gitu loh, kayak udah sekalian aja cabut nyawa aku juga nggak tahu ini lagi kenapa sih gitu ya rasanya.
masih antara iya nggak sih itu kok ini aku tuh lagi ngapain gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa setelah dijelaskan beliau dibilang kalau masih bergantung pada sesuatu untuk hadir dan sebagainya gitu ya, itu berarti ya belum bisa disebut sebagai Allah, itu masih makhluk gitu ya. Nah di situ tuh kayak ya banget gitu ya konsep Allah itu di hati saya adalah ya benar-benar yang nggak ada tandingannya lah ya gitu ya, ya cuman satu-satunya gitu ya gitu. Kemudian sudah saat itu udah akhirnya saya syahadat, alhamdulillah, sambil latar backgroundnya tuh azan zuhur gitu. Itu namanya waktu saat itu udah bilang ini informal gitu kan. Kalau misalnya Dokter Karissa nanti sudah belajar, sudah lebih yakin mau lagi di masjid dengan saksi yang lebih banyak, silakan kata gitu. Nah entah kenapa di situ saya justru merasanya ini nggak informal, ini udah di hadapan Allah dan nggak sebenarnya aku udah nggak punya pilihan untuk balik lagi gitu, karena kan masa mau main-main gitu ya. Nah terus udah akhirnya saya pulang, itu saya ingat saya harus mandi besar, kemudian saya udah beli mukena juga. Untuk pertama kali saya tahu saya udah kena kewajiban sholat asar ya, dari zuhur tadi kena asar saya udah harus sholat. Nah itu berhubung ya tadi karena hari pertama lockdown gitu, itu saya biar di rumah gitu, asarnya nggak bisa jamaah sama siapapun gitu, termasuk ART di rumah juga saya belum berani terbuka ya gitu. Jadi saya sendiri masang YouTube, itu pun cari yang anak-anak gitu, yang nyari doa kitahnya pendek, terus lafaznya tuh yang pelan-pelan gitu ya gitu. Terus ya udah kayak gitu berlangsung sampai itu saya Senin Selasa, saya ingat masih WFO-nya hari Rabu. Waduh, gimana ini, nggak mungkin saya nyetel YouTube di masjid kan ya buat panduan sholat gitu kan, karena memang yang jarang sholat di masjid kantor kan, biasanya yang perempuan tuh di musola aja gitu. Nah akhirnya saya mikir, wah ini udah mau duha gitu ya, mau duha, saya harus ini cerita nih sama salah satu teman perempuan. Saya tuh pilih-pilih banget karena memang kalau perempuan saya khawatir bocor atau apa gitu kan, heboh gawat ya. Harus bilang sama perempuan karena kan ya kalau yang lain harus jamaahnya sama perempuan kalau belum hafal gitu kan. Terus akhirnya saya pilih itu juga yang pakaian jilbabnya tuh udah syar'i gitu ya, udah panjang gitu. Terus saya bilang, Bu, boleh nggak saya ngomong gitu. Akhirnya kamu ngomong di musola. Bu, jangan kaget ya Bu, saya bilang. Hari Minggu kemarin saya syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Orangnya tetap kaget. Terus nangis ya, karena tahu latar belakang keluarga saya gitu kan, suami saya, mantan suami saya gitu. Jadi beliau kok bisa gitu kan. Nggak tahu nih Bu, tadi saya seperti tadi saya cerita seperti itu gitu kok. Terus ya udah saya syahadat aja. Loh, Dokter Ica tahu kalau habis ini Dokter Ica itu haram sama suami? Nggak tahu Bu, aku bilang gitu. Tapi di situ saya nggak ada rasa, waduh gimana sih ini atau gimana, enggak, cuman oh ya udah kalau ini harganya yang harus saya bayar untuk suatu kebenaran gitu kan, ya udah saya terima resiko terburuknya lah gitu. Mungkin saya akan jadi sebatang kara ya Bu ya, anak-anak pasti udah nggak sama saya gitu kan, pasti keluarga mungkin juga nggak bisa terima, saya pikir gitu. Terus udah gitu, terus ya udah sejak hari itu saya sama beliau tiap duha, azan zuhur, azan asar itu hilang pasti ke masjid, dan itu mungkin menimbulkan kecurigaan teman-teman kantor juga ya. Nah terus salah satu bapak-bapak juga yang di masjid bilang, kayaknya gue lihat Ica katanya di masjid gitu ya. Terus bilang ke salah satu teman, nggak mungkin lah, salah kali gitu ya. Ya udah foto-foto katanya gitu. Sampai satu sore teman-teman waktu mau pulang tuh nyelamatin saya gitu. Saya bilang, loh aku nggak ulang tahun loh, aku masih lama loh ulang tahunnya, itu kan April. Nah terus habis itu iya saya bilang, loh aku masih lama loh, aku bilang bukan, udah selamat ya, selamat gitu kan. Terus ya udah intinya mereka jadi tahu sejak saat itu mereka support banget. Ada yang kirim Al-Quran, buku-buku, mukena, kemudian link-link kajian kayak gitu. Nah di situ saya nggak ngira banget, jadi waktu itu saya memang belum siap
untuk terbuka dengan suami, dengan orang tua ya, dengan keluarga dekat gitu. Karena ya saya rasa ilmu saya belum cukup gitu ya. Saya paling berani ke adik-adik gitu. Waktu itu sempat ada kayak diskusi sedikit lah gitu ya. Aku seperti itu ngangkat, menurut kamu deh, kan adik saya kedokteran umum ya. Dia bilang, kamu kalau ngambil referensi yang the latest one kan, saya bilang yang terbaru kan, saya bilang gitu. Iyalah, kata adik saya gitu. Nah, menurut kamu kenapa ya kalau memang yang kemarin itu ya adalah istilahnya Tuhan sendiri gitu ya, kenapa kok masih harus diturunkan lagi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad gitu kan? Kenapa nggak itu harusnya kan jadi pamungkas ya, jadi paripurna yang terakhir gitu. Beda dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang mungkin dikirim sebelumnya kan, ada lagi untuk masanya, ada lagi untuk masanya gitu ya. Kenapa kok masih ada lagi gitu? Dan Nabi Muhammad bukan hoax ya, maksudnya emang pernah hidup, banyak saksinya pernah hidup gitu loh. Jadi emang benar-benar ada gitu, benar-benar hadir dan diutus gitu sebagai rasul gitu. Terus di situ itu yang menjadi pemikiran saya waktu itu gitu. Nah di situ ya nggak berakhir sih, makanya sejak saat itu saya pikir, waduh ini kayaknya memang bukan untuk diperdebatkan gitu ya, apalagi mau ilmu saya secanggih apapun gitu ya, memang itu kan hidayah ya gitu kan, ketika memang dan Allah yang paling tahu gitu, kita mau diberi hidayah, apalagi dengan saya yang minim gitu ya, ilmunya benar-benar ilmu 3 jam penjelasan itu gitu ya. Di situ saya berdoa gitu, oh ya Allah tolong kasih kesempatan aku belajar dulu, minimal aku bisa katamin terjemahan Quran dulu sebelum akhirnya ketahuan atau aku harus akui ini terhadap keluarga dekat ya, terhadap suami juga termasuk. Nah di situ alhamdulillah Ramadan minggu ketiga itu selesai gitu ya terjemahan Al-Quran gitu. Masya Allah. Saya kira mungkin saya akan menemukan sesuatu yang yang perlu dipertanyakan lah minimal ya, atau kontradiksi. Nah di situ enggak, semakin yakin, udah masuk di 97 makin yakin gitu. Dan ketemu ayat-ayat, apalagi yang saya paling tertarik tuh setiap ketemu ayat terkait Nabi Isa gitu ya, yang istilahnya ya mungkin saya lebih dulu kenal di agama saya sebelumnya gitu ya, yang ternyata juga berbeda banget gitu ya, bahkan di Quran itu jauh lebih dimuliakan menurut saya gitu ya, dan nggak ada karakter yang gimana yang kayak kok gini ya gitu. Kalau di Quran tuh kayak Masya Allah gitu. Bahkan Nabi Isa sendiri gitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 bilang kan, kalau Allah tanya Nabi Isa, apakah engkau yang menyuruh umatku menyembah engkau dan ibumu ya sebagai Tuhan gitu kan. Terus ya Allah maha suci engkau Allah gitu ya, engkau yang lebih tahu, sekiranya aku sudah melakukan itu, engkau yang lebih tahu gitu, dan aku nggak tahu apa-apa lah ya. Engkau mengetahui ada padaku, tapi aku tidak mengetahui apa ada yang padamu gitu kan. Itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi Isa mengakui sendiri bahwa beliau lah utusan Allah gitu ya. Allah yang memberi kitab Injil, Allah yang memberi dia kuasa melakukan segala macam gitu ya. Dan Allah juga menyuruh untuk menunaikan sholat dan zakat gitu. Jadi ya berarti memang sebenarnya ya benar-benar Islam inilah agama yang diridhoi Allah gitu ya. Inna indallahi Islam gitu, agama yang sempurna di sisi Allah gitu. Nah dari situ ya udah, saya udah bulat aja ya, mau dituduh segala macam lah gitu ya, semua mungkin perkiraan orang ya, karena ya jangankan orang lain sih, saya aja juga heran gitu, sampai saya sendiri menguji juga diri saya sendiri nih, apa sih kenapa saya sampai yang paling berat itu kan sebenarnya seorang ibu tuh pasti anak-anak gitu ya gitu. Jadi itu yang saya, masa iya sih saya kalau untuk bukan sesuatu yang menurut saya suatu kebenaran gitu ya, masa saya rela gitu ya kehilangan itu gitu, anak-anak terutama waktu itu, saat itu pikir gitu kan. Cuman ya udah, waktu itu saat itu cuma berpikirnya adalah Allah aja gitu ya. Ya udah, kalaupun aku harus sendirian, yang penting aku wafat dalam keadaan Islam gitu. Aku sama Allah aja udah cukup. Allah juga pasti sanggup lah melakukan semuanya, yang nggak mungkin gitu ya, yang kayak misalnya nanti satu saat kembalikan lagi, kalaupun anak-anak nggak bisa sama saya gitu. Waktu itu berpikirnya gitu.
Udah di setiap ditanya rencananya akan gimana, saya gelap banget, bener-bener nggak tahu. Saya jawab bener-bener jujur nggak tahu gitu, bener-bener pasrah, bener-bener saya cuma tahu ini yang benar, ya udah berapapun harganya ya udah gitu ya. Terus saat itu juga berpikirnya nanti terakhir kan yang di akhirat ya tanggung jawab masing-masing gitu ya Bu ya, gitu dan udah saat itu kayak gitu sampai akhirnya Allah izinkan 15 Mei pertama ketahuan sama suami ibadah Isya gitu ya. Beliau lihat perlengkapan sholat saya, kemudian lihat juga HP yang untuk cadangan ya. Kalau teman-teman udah bilang udah memperingati lah gitu ya. Biasalah kalau mualaf kan pasti kejadiannya banyak gitu ya. Itu ketahuan, terus beliau kasih ultimatum juga untuk menghentikan ini gitu ya, gitu, untuk saya kembali lagi ngajarin anak-anak ayat yang dulu gitu kan. Kemudian udah di situ saya terpaksa sholat tuh sempat pakai spray, pakai bed cover buat tutup aurat gitu, kemudian supaya nggak terlalu kelihatan lah ya kalau pakai mukena gitu. Kemudian nggak wudu tapi pakai tayamum gitu. Cuma mikirnya ya udah, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Mau gimana pun keadaannya saya nggak boleh tinggalin sholat gitu ya. Saya juga di rumah tuh sebenarnya semua spot tuh ada CCTV. Jadinya saya nyari blind spotnya tuh di mana gitu ya. Dan itu alhamdulillah ada di depan pintu ruang praktek saya. Ini saya sekarang ada di ruang praktek gitu ya. Nah itu di situ saya cuma sepetak itu gitu, saya di situ, dan mukena tuh selalu basah gitu ya, karena 4 rakaat juga terasa lama karena takut ketahuan gitu ya. Kadang udah rakaat ketiga juga kalau kayak bunyi angka kaki siapapun gitu ya, langsung tuh berhenti gitu, bisa nggak lanjut lagi gitu ya, bisa pulang lagi dari depan gitu, saking khawatir juga gitu kan. Tapi ya udah, kemudian berlangsung terus sampai puncaknya 31 Mei. Saya ingat tuh waktu itu, nah kali ini mau tahajud, jadi jam 3 jam 4 pagi gitu. Nah udah takbiratul ikram gitu. Jadi kalau biasanya lagi mau ngaji gitu sempat dibuka pintunya, saya masih sempat buka mukena, sempat rapi-rapi, sempat nutup Quran. Tapi ini udah mau sholat ini kan ngapain kamu, terus dari keluar. Kemudian ya udah gitu, namanya mungkin orang shock ya Bu. Jadi kalau shock ya otomatis lah gitu, di luar kendali beliau mungkin itu ya. Saya mengalami KDRT gitu. Nah di situ saya sempat memang teriak sih, maksudnya Dedi sakit nah gitu. Nah terus habis itu saya dibawa ke rumah mertua gitu. Nah terus di rumah mertua juga beliau sampaikan semuanya. Kemudian juga sempat dibilang, ini kamu nggak sadar kemarin kamu kena azab. Saya kena penipuan masker Bu, sebulan setelah syahadat. Nah itu dibilangnya itu azabnya gitu kan. Tapi di situ saya diem aja juga. Itu masih Ramadan ya, saya dikasih air minum juga 2 kali suruh minum. Itu saya tempel di bibir doang gitu ya. Saya bertahan, kalau bisa saya coba tetap puasa gitu, walaupun kan tadi berarti nggak sholat subuh, nggak sahur, karena langsung dibawa gitu kan ke rumah mertua. Tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya gitu ya, saya tetap gitu. Kemudian udah saya di jalan pulang maupun pergi itu saya zikir, cuma tahu 2 doa saat itu, doa Nabi Yunus sama doa Nabi Ibrahim, itu saja yang saya ulang-ulang gitu ya dalam hati, mau dikatain apapun gitu. Jadi selama ini kamu berdoa pada yang dulu itu lah ya, itu kamu berdoa ke siapa gitu, yang nolongin kamu, mujizat yang kamu alami itu siapa yang nolongin gitu. Tapi saya bilang ya Allah ya, maksudnya ya Allah bisa kasih kuasa pada siapapun gitu ya, gitu kan maksudnya. Nah sudah saat itu, tapi nggak saya jawab sih. Nah tapi udah akhirnya saya pulang ke rumah, alhamdulillah beliau tidur, itu mungkin lelah ya. Nah saya berhubung anak-anak sudah bangun, saya mandiin anak-anak gitu. Ketika mandiin anak saya, pembantu di rumah bilang, Bu di depan ada polisi gitu, ada 3 orang. Saya keluar, saya malah usir sempat. Saya bilang, kenapa gitu, tadi saya ada laporan gitu, tadi pagi ada keributan gitu kan. Terus oh iya tapi udah ini suami saya lagi tidur, nanti kalau ketahuan dikira saya ngelaporin, nanti saya lebih dimarahin lagi. Saya bilang pulang aja Pak gitu. Saya bilang itu ibu diapain aja, ditanya sama polisinya. Enggak, itu suami saya kan lawyer, beliau tahu titik mana yang nggak bekas di visum gitu. Saya bilang oh
itu apa yang di pelipis itu udah mulai memarnya, ternyata mulai kelihatan gitu kan. Kemudian apa itu yang di bibir gitu kan. Terus habis itu ibu diapain lagi, di rumah mertua sempat dipukul pahanya, saya bilang. Pas dibuka sama polwan masih ada bekas ruas jarinya itu Bu, jadi katanya nggak bisa, harus ikut katanya. Jadi saya hari itu juga harus visum di rumah sakit kami waktu itu. Kemudian langsung BAP ya Bu, aduh saya pulang Pak, itu saya bolak-balik minta, saya takut keburu bangun gitu, mau pulang tapi nggak bisa. Tapi ya itu mungkin bagian dari semua rancangan Allah ya. Saya nggak pernah pikir untuk masa ngelaporin bapaknya anak-anak gitu kan. Gitu. Tapi ternyata setelah itu Allah bermaksud, ada maksud Allah, proses itu tetap berjalan sampai akhirnya sudah dilimpahkan kejaksaan. Beliau minta saya mencabut laporan gitu. Di situ saya minta, tapi syarat apapun yang saya ajukan beliau akan setuju gitu. Nah, alhamdulillah saya bilang ya udah, saya dengan keyakinan saya sekarang saya harus cerai baik-baik gitu kan. Kemudian hak asuh anak biar sama saya aja, harta bersama buat anak-anak aja gitu. Dan alhamdulillah beliau setuju, laporan juga dicabut. Jadi berakhir dengan damai ya gitu. Nah itu jadi waktu 31 Mei itu dalam kepanikan itu ya saya sempat, alhamdulillahnya lawyer bawa saya bukan ke Merakan atau Kosa gitu ya, saya sendirian, tapi alhamdulillah dibawa ke pondok pesantren apa gitu ya. Jadi ya nggak jadi bengong-bengong nggak jelas gitu ya, melo-melo gitu, tapi jadinya alhamdulillah malah dapat banyak pelajaran, termasuk adab-adab yang selama ini saya nggak pernah tahu dalam kehidupan keseharian seorang muslim gitu. Nah itu di situ saya pelajarin. Dan bonusnya lagi gitu, yang saya pikir saya akan sebatang kara, tapi anak-anak bisa ikut sama saya. Alhamdulillah dimudahkan, anak-anak tuh bisa saya bawa keluar gitu dari rumah gitu. Terus saya waktu bilang, Bapak udah bangun belum? Ya udah sekarang saya jemput, nggak usah bawa apa-apa, bener-bener yang di badan gitu. Jadi kami sempat mandi 2 hari itu tapi nggak ganti baju karena nunggu pakaian bekas gitu dari teman-teman, karena benar-benar nggak bawa apa-apa. Terus abis itu ya di situ ya ujiannya gitu, dimana namanya anak-anak ya mungkin tetap kaget ya walaupun nggak kelihatan gitu ya. Seminggu tuh mereka nggak minum susu nggak habis, makan nggak habis gitu ya. Tempat saya tuh galau gitu ya, saya bilang curhat gitu ke Umi Rena Dono ya, yang waktu itu minta saya, Umi pada subuh saya ingat cuma cerita itu anak-anak udah seminggu nggak makanan nggak habis, minum nggak habis, nggak tidur, saya bilang sampai jam 3 pagi, sementara saya kan ya harus ini terus gitu ya gitu. Terus apa saya zolim sama anak-anak ya Umi, apa saya pulangin aja anak-anak, sempat saya ngomong gitu. Tapi Umi bilang kamu nggak boleh ingkar dengan kemudahan yang Allah kasih, itu kamu nggak perlu sampai rebut-rebutan anak kayak gitu. Itu alhamdulillah katanya gitu. Banyak orang harus sampai istilahnya rebutan dan sebagainya gitu. Terus kamu mikir nggak kalau sampai kamu nggak bawa anak-anak, fitnah apa yang akan ditimpakan kepada kamu gitu kan. Kalau misalkan pun nanti anak-anak nggak bisa kamu pertahankan, setidaknya mereka sudah pernah lihat gitu, ibunya pergi kemana, siapa, terus ngapain aja kegiatannya gitu kan. Kalau enggak kan bisa sebaliknya ya, maksudnya pergi menelantarkan anak-anak, misalnya nggak menyayangi anak-anak kan, malah mungkin pergi dengan laki-laki lain gitu kan dan sebagainya kayak gitu. Itu oh iya ya, benar juga gitu. Saya nggak mikir sampai situ, ternyata benar-benar saya tuh ngerasanya saya nggak tahu apa-apa, saya cuma minta tolongnya sama Allah aja gitu ya. Tapi itu kayak Allah gerakin semesta tuh untuk nolong saya gitu, termasuk teman-teman gitu ya, yang bahkan saya tuh anak gak gaul banget Bu gitu. Terus di alumni itu juga nggak aktif gitu ya, tapi Masya Allah gitu ya, mereka tuh langsung terasa gitu ya, ukhuwah Islamnya saling nolongnya, supportnya itu terasa banget untuk saya yang saya malu sendiri karena sebenarnya bukan orang yang aktif di alumni seperti itu gitu. Tapi bahkan yang nggak kenal saya di alumni UI itu dari angkatan yang tahun-tahun lama pun itu istilahnya menggalang dana buat saya gitu ya, mereka mungkin nggak kenal gitu ya. Masya Allah gitu. Tapi saya percaya itu pertolongan Allah ya gitu. Makanya sampai dituduhnya ini suatu plan yang benar-benar sempurna banget gitu ya, ya karena
plannernya Allah sih ya. Jadinya Masya Allah, bahkan sudah ditulis di 50.000 tahun lalu ya Bu ya, di Lauhul Mahfuz ya Bu ya. Karena gitu kan ya, apapun yang terjadi dalam hidup Iya. kita ini gitu ya Masya Allah Betul. gitu. Jadi kan oh ya ini mungkin ya maksud Allah gitu, bagaimana penjagaan Allah selama ini untuk saya gitu ya. Kenapa saya orang yang nggak bisa minum minuman keras, nggak bisa nggak terlalu suka daging babi gitu ya, dan sebagainya lah ya, yang Masya Allah ternyata kalau mau nengok ke belakang, oh ini maksud Allah gitu ya. Seperti itu kira-kira Bu, panjang ya, baru pertanyaan 1. Masya Allah. Jadi kalau diambil dari awal itu ya Dok ya, yang dokter awalnya ngelihat orang pakai niqab tuh sesuatu yang aneh gitu kan. Ini kenapa, ngapain sih gitu kan, harus ditutup-tutup, terus yang berjabat tangan. Tapi justru ternyata ya Dok, maha kuasanya Allah, justru dari situ Allah masukkan hidayah. Dari sesuatu hal yang dulu dokter anggap aneh ya Dok ya. Iya. Sampai akhirnya gitu kan. Semakin dokter pelajari, semakin dokter dalami, baca gitu, makin dokter jatuh cinta dengan Islam. Iya betul. Padahal buku Islamologi selalu ada di rumah kan, karena berhubung suami mertua itu kan hamba Tuhan ya gitu kan. Itu buku Islamologi itu ada gitu. Tapi nggak pernah saya sentuh, nggak pernah saya baca sebenarnya gitu ya. Tapi kok Masya Allah ya jadi seperti ini gitu. Dan kalau lihat dari tantangan ujian-ujian mu'alaf dokter itu juga bukan hal yang mudah ya, karena memang suami dan anak-anak yang dihadapi kan, dan terjebak yang masalah masker itu juga kan, itu bukan hal besar kan itu ya Dok. Tapi Masya Allah pertolongan Allah betul. Tuh begitu mudah datang ya Dok ya. Iya, sempurna. Sekali. Saya pernah dengar ada amalan dokter ketika sedang dalam masalah yang masker itu. Iya, jadi waktu yang masker itu saya sempat ya saya udah ya Allah, udah apa sih ya maksudnya itu, kalaupun uang saya kembalikan, nama baik kepercayaan kan nggak bisa dikembalikan lagi ya Bu ya sebenarnya gitu ya. Saat itu tapi saya udah pikir ya udah so what gitu kan. Maksudnya yang penting kamu nggak kehilangan Allah gitu ya. Saat itu kan dikirimi ayat, kan nggak ada yang tahu kalau saya sudah jadi muslim ya. Di situ benar-benar cuma saya yang tahu gitu waktu saat itu gitu. Jadi dikirimin ayat doa yang secara agama yang dulu, tapi ya saya cuma bilang makasih gitu. Tapi saya dalam hati tetap tadi cuma taunya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu terus gitu ya. Terus ya saya benar-benar nggak tahu harus gimana gitu. Tapi di hari yang pandemi gitu, di saat bank mungkin sendiri pun nggak bisa kasih pinjaman dalam waktu singkat itu ya 100 jutaan gitu, totalnya 138 juta gitu, padahal saya cuma pesen 4 box masker gitu. Terus di situ akhirnya ada teman yang bersedia meminjamkan, tapi memang beliau bilang ini sebenarnya uang proyeknya dia untuk bulan Juli gitu, dipakai di bulan Juli gitu ya, ada waktu lah ya kalau misalnya mau pakai dulu nggak apa-apa. Tapi waktu saya serahkan, ini kalau saya belum bisa balikan, ini sertifikat rumah saya, beliau nggak mau juga pegang gitu ya, udah pegang aja dulu. Nah, waktu saya di Ponpes itu, saya ingat Juni pertengahan gitu, kurang 2 minggu ya Allah, mau Juli gitu. Saya ingat tuh mungkin saya entah setelah subuh, entah setelah duha ya, jadi masih pagi gitu, saya kayak curhat gitu sama Allah, ya Allah kurang 2 minggu lagi, saya dapat uang dari mana ya Allah gitu ya. Terus kasihan teman saya udah baik banget sama saya gitu kan, saya nggak mau ingkar janji gitu kan, tapi posisi saya di Ponpes gitu kan, saya praktek pun mungkin untuk ngumpulin uang segitu banyak juga belum bisa gitu kan. Saya pikir gitu kan, ya benar-benar pasrah juga, tawakal sama Allah gitu ya, nggak tahu lah gimana caranya Allah gitu. Ternyata pas menjelang zuhur itu dapat SMS gitu, dapat WA bukti transfer itu 3 kali yang totalnya sekitar 82 juta. Itu yang Masya Allah gitu kan, langsung sujud syukur, langsung saya cerita juga ke Umi gitu ya.
Sudah syukur belum? Iya, udah Umi gitu kan. Alhamdulillah, terus langsung telepon juga hubungin teman gitu kan, minta nomor rekeningnya gitu, saya mau kembalikan. Terus beliau juga kaget, kok bisa dapat uang dari mana gitu kan. Padahal beliau kayak udah mau mengikhlaskan lah ya dengan kondisi saya seperti itu gitu kan. Kata beliau juga alhamdulillah beliau juga dapat rezeki gantinya gitu kan. Jadi maksudnya aku jangan kepikiran lah, saya tahu kamu mualaf kan pasti butuh uang untuk seterusnya gitu kan. Nah terus tapi masya Allah saya bilang ini bukan hak saya, soalnya ini kan tadi pagi saya berdoa seperti itu, terus siang langsung Allah jawab gitu. Seperti itu. Nah waktu itu saya ingat saya ada baca ini Bu, dengar cerita Ustadz gitu ya, kehilangan sendalnya waktu naik haji gitu ya. Kemudian beliau mengamalkan Asmaul Husna, Al-Mu'id, Allah yang Maha mengembalikan gitu. Saya iya. Iya betul ya Bu, Al-Mu'id ya. Nah itu jadi di situ saya amalkan gitu, selain tadi doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, kemudian ya tahu aja gitu Bu, sepotong-sepotong itu, Allahumma yassir wala tu'assir gitu. Terus Al-Mu'id, ya Allah Kau berkuasa mengembalikan nama baik, mengembalikan kepercayaan teman-teman, mengembalikan uangnya, seperti itu gitu ya. Tapi kalaupun Allah nggak kembalikan, ya udah saya ikhlas gitu kan. Gitu. Saat itu yang penting saya nggak bisa teguh dalam akidah Islam ini. Gitu sih Bu. Sederhana sih, Al-Mu'id. Iya, Masya Allah ya Dok. Jadi dari sini justru kita jadi lebih melek bahwa dokter aja mendapatkan keajaiban Asmaul Husna ya, ketika diamalkan ya Dok ya. Ya, betul. Yang mungkin banyak Muslim, terutama mungkin saya sendiri yang Muslim dari lahir, ketika ada masalah tidak langsung terpikir ke situ untuk amalkan Asmaul Husna, padahal udah lengkap tuh Allah hadirkan ya. Betul gitu. Tapi ya mungkin itu Allah juga ya Bu. Maksudnya kan dari 99 itu mungkin saya nggak bisa langsung hafal juga. Tapi kok ya Allah kasih saya lihat atau dengar cerita yang tentang Ustadz kehilangan sendal itu gitu ya. Kan jadinya saya bisa mengamalkan gitu ya. Gitu, itu yang Masya Allah, itu pasti Allah juga gitu yang pengen saya menyebutkan itu gitu ya. Jadi selalu ada cara Allah untuk mendatangkan pertolongan ya. Betul. Waktu saya nggak bisa sholat, tayamum, ya itu juga Allah tunjukin juga. Tadinya mau saya lewatin itu Bu, buku tentang panduan yang kan ada taharo, ada wudu, terus tayamum, terus sholat gitu ya. Bagian tayamum tuh mau saya lewatin sebenarnya karena saya pikir di sini masa tayamum, saya mikir gitu. Ntar dulu deh, masih banyak yang belajarin, saya pikir gitu ya. Pikir nanti aja belajarnya gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa itu 2 hari menjelang saya yang ketahuan itu, yang memaksa saya jadi harus tayamum, itu kok ya tetap saya baca akhirnya. Bagian tayamum itu nggak saya lewat. Ternyata 2 hari kemudian kejadian yang mengharuskan saya tayamum. Itu Masya Allah semuanya. Luar biasa.